Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Intansari. Saya di sini akan menyampaikan tema materi tentang pengertian syad adariyah. Kalimat syad adariyah berasal dari dua kata, frasa atau idhofah, yaitu syad dan dariyah. Kata syad artinya menutup celah, menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata dariyah secara bahasa artinya adalah jalan yang membawa kepada sesuatu secara hisi atau maknawi, atau disebut baik dan buruk. Menurut Ibnu Qayyim, definisi tentang dariyah adalah apa-apa yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian dariyah lebih baik dikemukakan secara umum, sehingga dariyah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang atau disebut syad adariyah, dan yang dituntut untuk dilaksanakan atau disebut fad adariyah. Sementara itu, Syatibi menyatakan hakikat dari kaidah dariyah adalah dia yang menggabungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya adalah seseorang melaksanakan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada sesuatu yang mafsadat. Selanjutnya, Wahbah Zuhaili mendefinisikan syad adariyah adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, syad adariyah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kemafsadatan atau kerusakan. Salah satu contoh dari syad adariyah adalah ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum. Pada dasarnya, menggali sumur mengandung suatu kemaslahatan, yaitu terwujudnya sebuah sumber mata air. Tetapi di samping itu, terdapat mafsadah berupa tergelincir atau terjatuhnya orang lain. Oleh sebab itu, apabila ada perbuatan baik yang mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan, hendaknya perbuatan baik tersebut dicegah agar tidak terjadi kemafsadatan atau kerusakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya telah dibahas oleh teman saya, yaitu Resti Intansari. Sekarang saya akan membahas mengenai pengelompokan syad adariyah. Syad adariyah dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama berdasarkan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Yang kedua berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Yang ketiga berdasarkan sisi hukumnya. Yang pertama, berdasarkan akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi syad adariyah menjadi 4 macam. Yang pertama, suatu perbuatan yang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun sengaja dijadikan sebagai perantara untuk melakukan perbuatan buruk atau mafsadah. Yang ketiga, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Pada umumnya, kerusakan ini tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Umumnya, kerusakan ini lebih besar daripada kebaikan atau maslahat yang diraih. Yang keempat, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun kadang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Yang kedua, berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi syad adariyah menjadi 4 macam. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan atau mafsadah. Yang kedua, perbuatan jarang sekali membawa kerusakan atau hal terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan menimbulkan kemafsadatan. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena kemaslahatannya tetapi memungkinkan terjadi kemafsadatan seperti jual beli kredit. Yang ketiga, berdasarkan sisi hukumnya,
Al-Qarafi membagi zariah menjadi 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti menggali sumur di jalan yang digunakan orang untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, sesuatu yang disepakati untuk dilarang, namun dapat menjadi sarana atau jalan yang digunakan untuk melakukan hal yang diharamkan. Yang ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan kebenaran dan dilarang, seperti memandang wanita dan dijadikannya sebagai zina. Penjelasan berikutnya akan disampaikan teman saya, yaitu Dian Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Aprilia Anjani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Sadd Az-Zari'ah pada permasalahan kontemporer. Contoh permasalahan kontemporer yaitu cloning, di mana Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar di Kairo menjelaskan yang berisi bahwa cloning pada diri manusia itu haram dan harus dihalangi serta diperangi dengan berbagai cara. Fatwa itu menegaskan bahwa Islam tidak menentang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sebaliknya, Islam justru mensupport bahkan memuliakan para ilmuwan tersebut. Namun, bila ilmu pengetahuan itu membahayakan orang lain dan lebih banyak madharatnya ketimbang manfaatnya, lebih baik Islam mengharamkannya demi melindungi manusia dari bahaya itu sendiri. Karena dalam kaidah fikih Islam dijelaskan bahwa menolak mafsadah atau kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengambil maslahah. Dalam hal ini, terutama masalah nasab dan hubungan famili, Islam sangat memperhatikan hubungan nasab dan famili, karena terkait dengan hubungan yang lebih jauh lagi. Dengan proses kelahiran yang tidak wajar, maka akan timbul kekacauan hukum yang serius. Misalnya, seorang memesan sel telur pada bank sel telur yang mungkin sudah dilengkapi dengan penyedia jasa rahim sewaan, atau seorang bisa saja punya anak tanpa istri atau suami. Selanjutnya adalah masalah perkawinan berlainan agama. Secara historis, perkawinan antara beda agama ini sering terjadi, namun di kalangan fuqaha masalah ini diopinikan. Majma' Rabithah juga mengharamkan perkawinan beda agama dengan alasan akan timbul atau menggoyahkan akidah, khususnya keturunan mereka, juga anak yang akan dilahirkan dari perkawinan mereka. Mungkin itu saja penjelasan aplikasi Sadd Az-Zari'ah pada permasalahan kontemporer, dan cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.